Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita bisa berkumpul dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-99 dan pasalnya yang ke-100. Judulnya Roh Pengorbanan, ya. Roh ketamakan yang berusaha mencari kedudukan dan gaji yang lebih tinggi penuh di dalam dunia. Roh penyangkalan diri dan pengorbanan yang dahulu sudah jarang terdapat. Tetapi ini sajalah roh yang bisa menggerakkan pengikut Kristus yang benar, ya. Tuhan sudah menunjukkan contoh bagaimana kita harus bekerja, dan kepada mereka yang Tuhan sudah berkata, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu pemukat orang." Tuhan tidak menjanjikan berapa banyak upah yang akan diberikan sebagai balas jasa atas pekerjaannya. Mereka harus turut bersama-sama dengan penyangkalan diri dan pengorbanannya. Mereka yang mengaku menjadi pengikut Tuhan, yang bekerja di dalam pekerjaannya sebagai rombongan pekerja dengan Tuhan, harus melakukan pekerjaannya dengan cermat dan pandai, bijaksana dengan hikmat yang dituntun oleh Tuhan. Oleh Tuhan kesempurnaan itu pada waktu membangunkan kemah duniawi dahulu kala. Dan sekarang seperti pada waktu itu dan pada zaman Kristus dahulu, penyerahan kepada Tuhan dan roh pengorbanan harus dipandang sebagai tuntutan utama dari pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan merencanakan supaya tidak ada selembaran pun dari benang ketamakan itu teranyam di dalam pekerjaannya. Ya, kerendahan hati, penyangkalan diri, kemurahan, dan pembayaran perpuluhan dengan setia, ini semua menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan itu bekerja di dalam hati. Jadi ini mengenai roh pengorbanan. Ya, banyak sekali manusia yang sudah dibutakan oleh karena uang, oleh karena harta dan kekayaan mereka, dan mereka tidak mau mementingkan akan orang lain. Ya, mereka mempunyai suatu hal yang hanya untuk memuaskan kehidupan mereka, ya. Dan di sini dikatakan itu tidak layak sebagai pengikut Kristus yang benar, ya. Kalau menjadi pengikut Kristus yang benar, maka dikatakan kita harus menyangkal diri kita, ya. Menyangkal kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini tidak apa-apanya tanpa adanya Tuhan, ya. Dan di sini banyak orang yang mengaku menjadi pengikut Tuhan dan mereka bekerja di dalam pekerjaannya sebagai rombongan pekerja dengan Tuhan, harus melakukan pekerjaannya dengan cermat dan pandai, bijaksana dan hikmat yang dituntun oleh Tuhan, ya. Dan juga pada zaman ini banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Tuhan, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Dari semulanya Tuhan sudah memanggil akan murid-muridnya, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Ya, itulah yang dikatakan kepada Yesus pada saat dia memanggil murid-muridnya. Ya, kita tahu bahwa Yesus tidak ada tempat di dunia ini, walaupun dialah yang menciptakan dunia ini, ya, tetapi dia ingin memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana kita harus hidup dan kita mempunyai ketergantungan kepada Bapa kita yang di surga. Itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada masing-masing kita, ya, karena kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Ya, hidup di dunia ini untuk melatih kita bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus, ya, dan kita pun akan layak untuk menerima kerajaan surga kelak. Tentang perpuluhan, ya, pekerjaan besar yang sudah diumumkan Tuhan Yesus bahwa ia datang hendak menjalankannya, sudah dipesankannya kepada murid-muridnya di atas dunia ini. Kristus sebagai kepala kita, memimpin di dalam pekerjaan selamat yang besar, dan disuruhnya kita mengikut teladannya. Dia sudah memberikan kepada kita pekabaran untuk seluruh dunia, ya. Kebenaran ini mesti disampaikan kepada segala bangsa, bahasa dan kaum. Kuasa setan harus dilawan dan dia harus dikalahkan oleh
dan dia harus dikalahkan oleh Kristus dan oleh pengikut-pengikutnya. Peperangan yang luas akan terus dijalankan melawan kuasa kegelapan. Dan supaya pekerjaan ini bisa dijalankan dengan berhasil, perlu sekali uang. Tuhan tidak bermaksud hendak mengirimkan uang langsung dari langit, tetapi Tuhan memberi talenta kekayaan kepada pengikut-pengikutnya untuk dipakai dengan maksud mengongkosi peperangan itu. Ya, jadi kekayaan itu adalah sebuah talenta yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipercayainya, ya. Dan bila mana mereka menggunakan itu dengan penuh hikmat mereka, maka itu akan menjadi suatu berkat di dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan orang lain. Jika mereka salah mempergunakannya, maka itu akan menjadi kutuk, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, karena setan dapat membuat pikiran kita berubah dan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberi satu cara pada umatnya untuk mengumpulkan uang cukup banyak untuk melancarkan pekerjaan itu dengan ongkos sendiri. Rencana Tuhan dalam sistem perpuluhan itu sungguh indah dalam kesederhanaan dan keseragamannya. Ya, semua orang dapat menurutnya dalam iman dan ketabahan karena aturan itu berasal dari Tuhan. Di dalamnya digabungkan kesederhanaan dan kegunaannya dan tidak perlu pendidikan tinggi untuk mengerti dan menjalankannya. Ya, jadi untuk menjalankan perintah Tuhan tidak perlu pendidikan tinggi. Ya, untuk menjalankan perintah Tuhan kita hanya harus jujur dan menurut. Ya, mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus, itulah kuncinya. Semua orang dapat menurutnya dalam iman dan ketabahan karena aturan itu berasal dari Tuhan. Di dalamnya digabungkan kesederhanaan dan kegunaannya dan tidak perlu pendidikan tinggi untuk mengerti dan menjalankannya. Semua orang boleh merasa bahwa mereka bisa melakukan sebagian dalam memajukan pekerjaan keselamatan yang indah itu. Tiap-tiap lelaki dan perempuan dan orang muda boleh menjadi juru kunci bagi Tuhan dan boleh menjadi perkakas untuk memenuhi permintaan atas perbendaharaan. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah masing-masing kamu menyimpankan uang sedikit dalam rumahnya dan menambahi dia sekedar untung yang dikaruniakan Tuhan kepadanya." Banyak pekerjaan besar-besaran diselesaikan dengan sistem ini. Jikalau semua orang suka menerima dan menjalankan aturan itu, maka tiap-tiap orang akan menjadi juru kunci Tuhan yang berjaga-jaga dan setia, dan tentu tidak akan ada kekurangan uang untuk meneruskan pekerjaan besar, memasyurkan pekabaran amaran yang terakhir kepada dunia. Perbendaharaan akan tidak jadi lebih miskin oleh tiap-tiap penyimpanan yang mereka adakan. Mereka akan jadi lebih gemar dan pekerjaan kebenaran yang sekarang. Mereka akan membubuh akan dirinya suatu alas yang baik pada masa yang akan datang, dan supaya mereka itu beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ini memang kita harus berhati-hati. Ya, dikatakan kita harus berjaga-jaga dan setia bila mana kita ingin menjadi juru kunci Tuhan. Ya, di sini Tuhan mempunyai keselamatan yang indah bagi masing-masing kita. Dia memanggil kita, ya, memanggil orang-orang muda khususnya, ya, untuk datang kepadanya sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu-ragu, ya. Kita jangan khawatir dengan makanan kita, pakaian kita, ya, tempat tinggal kita. Ya, bila mana Tuhan sudah memanggil kita, kita akan berjalan bersama-samanya. Biarlah kita mempunyai iman sebagaimana Abraham. Ya, Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan. Ya, dia dipanggil dan dia tidak bertanya-tanya. Ya, dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dia mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Itulah yang Tuhan inginkan bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa, kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di akhir zaman ini? Ya, apa yang harus saya pergunakan dalam kehidupan saya? Ya, sehingga saya boleh layak untuk menjadi juru kunci Tuhan. Ya.
Penyerahan perpuluhan dari segala keuntungan kepada Tuhan, baik dari buah-buahan dan hasil ladang, dari ternak atau dari pekerjaan otak dan tangan. Penyerahan perpuluhan yang kedua untuk meringankan pikulan orang miskin dan lain-lain. Pekerjaan kemurahan berakibat dalam peringatan selalu kepada orang banyak akan kebenaran hak dan milik Tuhan atas semuanya. Dan juga kesempatan mereka akan menjadi saluran-saluran berkat Tuhan. Perpuluhan itulah satu latihan yang ditunjukkan untuk bunuh segala macam kekikiran karena pikiran yang sempit dan untuk menumbuhkan keluasan dan kemuliaan tabiat. Ya, jadi bila mana kita mendapatkan berkat, biarlah kita sisihkan itu untuk Tuhan. Ya, walaupun memang semuanya harus kita berikan kepada Tuhan karena itu adalah miliknya. Ya, tapi pada saat kita memberikan itu kepada Tuhan, ya biarlah kita mempergunakan sisa ini untuk pekerjaannya juga. Ya, jangan sampai kita mendahulukan akan diri kita. Ya, karena bila mana kita mendahulukan diri kita, dikatakan kita adalah orang yang tamak dan penuh dengan kekikiran. Ya. Pada saat ini banyak orang-orang ya yang mungkin memikirkan akan dirinya sendiri. Ya, dan itu kita harus berhati-hati karena itu datangnya dari si jahat. Ya, si jahat membuat kita untuk tidak sadar menggunakannya. Ya, dan Tuhan mengamarkan kita pada saat ini. Ya, biarlah kita terus ya meminta akan tuntunan kuasa Tuhan sehingga dapat menuntun kita sesuai dengan kehendaknya. Dan di sini juga dapat melatih akan tabiat kita. Ya, tabiat kita dari hari ke hari biarlah kita boleh sesuai dengan tabiat Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya, kita jangan pernah malu untuk melakukannya. Jangan pernah senggan untuk melakukan hal-hal yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Ya, seringkali setan membuat hati kita kecut. Dia membuat kita supaya tawar hati. Ya, tetapi bila mana kita berpegang teguh pada firman Tuhan, ya, maka Tuhan akan menuntun kita karena janji Tuhan itu pasti adanya. Segala perpuluhan Tuhan punya. Di sini digunakan ucapan yang serupa seperti yang dipakai dalam hukum Sabat. Hari yang ketujuh itulah Sabat Tuhanmu. Tuhan simpan bagi dirinya sebagian yang tertentu dari waktu dan uang manusia, dan tidak ada seorang pun yang bisa dengan tidak bersalah menggunakan salah satunya dari yang sudah ditetapkan itu bagi kepentingan diri sendiri. Jadi bukan hanya harta kita yang kita sisihkan kepada Tuhan, biarlah waktu kita juga kita sisihkan untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, walaupun kita sibuk seapapun di dunia ini, biarlah kita harus menyisihkan waktu kita untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, dan di sini Tuhan ingin supaya kita bertanggung jawab ya dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Bila Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab yang kecil, ya bila kita mengerjakan itu dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita, maka Dia akan memberikan tanggung jawab dalam hal yang terbesar. Ya, untuk itu biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing pada saat ini, khususnya bagi orang-orang muda. Ya, biarlah kita terus mempelajari firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti, sehingga hari demi hari kita boleh diubahkan sesuai dengan karakter Yesus. Ya, jangan kita menyia-nyiakan waktu kita karena waktunya tidak akan lama lagi. Ya, dan itu pengalaman saya sendiri. Ya, pada saat saya masuk ya ke dunia pelayanan ini, ya, sebelumnya mungkin banyak beban yang saya pikul dalam kehidupan saya. Tapi pada saat saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, ya, semuanya terasa ringan, ya, dan saya mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa. Walaupun banyak tantangan dalam kehidupan saya, tapi saya belajar untuk selalu bersyukur. Ya, biarlah itu juga akan menjadi bagian dari masing-masing kita. Ya, untuk terus belajar, jangan pernah bosan-bosan untuk membuka akan pelajaran firman Tuhan, karena pelajaran ini adalah pelajaran yang penting dari semua pelajaran di dunia. Ya, karena ini akan membawa kita, akan menuntun kita ke dunia yang akan datang, yaitu surga yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita masing-masing. Ya, biarlah
hari ini juga kita ambil komitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selalu memandang wajahnya, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan, sehingga kita boleh lebih lagi mempunyai iman kepada Tuhan. Ya, biarlah ini akan menjadi bagian kita, dan kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.